Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dengan saya Evangelis Jitung dalam acara Amazing Grace. Salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semua. Nah, dalam acara Amazing Grace kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai perumpamaan. Hari ini kita sampai pada bacaan kita yang terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, yaitu mengenai perumpamaan anak yang hilang. Karena perumpamaan ini cukup panjang, maka izinkan saya bacakan versi singkatnya saja. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkulnya, mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersyukur, bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Konteks dan latar belakang munculnya perumpamaan ini adalah karena pada waktu itu ada beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut ketika melihat Yesus makan dan bergaul dengan orang-orang berdosa, seperti para pemungut cukai, perempuan dursila, dan para pendosa. Pada masa itu, untuk orang-orang yang demikian, itu pasti akan dijauhi karena mereka itu dianggap sebagai pengkhianat, orang yang murtad, tidak bermoral, membawa aib, dianggap sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna. Inti dari perumpamaan ini sebenarnya berfokus pada 3 karakter utama, yaitu ayah, anak bungsu, dan anak sulung. Karakter sang ayah menggambarkan pribadi Allah Bapa di surga, yang penuh kasih, kesabaran, belas kasihan, dan pengampunan. Allah Bapa yang senantiasa menantikan pertobatan orang berdosa. Ketika ada satu orang berdosa yang menyadari keberdosaannya, lalu bersedia untuk bertobat kembali kepada Allah, seperti yang dilukiskan oleh anak bungsu ini, maka Allah Bapa di surga akan bersuka cita bersama dengan seluruh malaikat-malaikatnya di surga. Anak bungsu dalam kisah ini tentu adalah gambaran dari orang-orang berdosa yang memberontak, yang kurang ajar, yang mendurhaka, dan menyia-nyiakan segala anugerah dan kebaikan Allah. Lalu kemudian memilih untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan, ingin hidup bebas,
lalu terjerumus dalam dosa dan kegelapan yang dilukiskan dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Dikatakan miskin, lapar, kotor, najis, melarat, tidak berdaya. Namun pada saat ia insaf, ketika ia memutuskan untuk kembali kepada Allah, dalam keadaannya yang najis, kotor, dan tidak layak seperti itu, ia tetap diterima dan dikasihi oleh Allah Bapa di surga untuk masuk kembali ke dalam kerajaannya. Sedangkan anak sulung dalam cerita ini adalah gambaran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak mengenal Allah Bapa dan kasihnya kepada orang-orang berdosa. Siapakah mereka ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Mereka adalah orang yang beragama. Mereka adalah para pemimpin spiritual. Mereka adalah para peneliti, penafsir, dan pengajar hukum Taurat. Orang-orang yang tinggal dekat dengan Allah, yang berdedikasi, giat melayani Allah di ladang Allah, dan yang sedang mengerjakan bisnisnya Allah. Namun sayang, mereka tidak mengenal Allah, mengenal pikiran Allah dan isi hati Allah. Pada waktu pertama kali perumpamaan diceritakan, pesan utamanya bukanlah dialamatkan kepada orang-orang berdosa agar mereka mengerti kasih Allah yang begitu besar atas hidup mereka, bukan. Pesan utama dari perumpamaan ini adalah teguran dan sindiran terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang giat melayani Allah tetapi kehilangan kasih, kepedulian, dan belas kasihan terhadap sesamanya. Saudara, kondisi keagamaan dan kerohanian seperti yang ditunjukkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini, yang kemudian digambarkan melalui tokoh anak sulung ini, tentu adalah suatu hal yang sangat ironi dan sangat menyedihkan sekali. Yang mengerikan adalah, ternyata kondisi keagamaan dan spiritualitas yang demikian mudah sekali menjangkiti kita orang-orang beragama. Secara khusus, kita orang-orang Kristen dan para pelayan Tuhan masa kini. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah, yang giat bekerja melayani di dalam gereja Tuhan, kita perlu waspada. Di tengah segala kesibukan dan dedikasi kita terhadap firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan, apakah kita memiliki hati seperti hati Allah Bapa yang penuh kasih dan belas kasihan? Jika Allah Bapa bersedia menyerahkan anak yang tunggal demi keselamatan manusia berdosa, jika Yesus Kristus bersedia mengorbankan dirinya dan mati di atas kayu salib demi kita orang berdosa, seberapa jauh kita bersedia bayar harga? Seberapa jauh kita bersedia untuk peduli dan melakukan kehendak Allah untuk mencari dan membawa kembali orang-orang yang belum mengenal Allah? Mari kita ambil waktu sebentar, kita mengevaluasi hati kita masing-masing. Mari kita lihat kondisi spiritualitas kita hari ini. Sampai jumpa di acara Amazing Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.